Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi pada video pembelajaran kita. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas satu soal studi kasus perusahaan dagang, yaitu UD Anangsyah, yang akan kita kerjakan bersama-sama pada aplikasi Mayop Accounting Plus versi 18. Nah, sebelum kita membahas soal ini, terlebih dahulu sahabat sekalian, jangan lupa untuk mendownload soal yang ada pada kolom deskripsi. Jadi soal yang akan kita kerjakan, kami siapkan linknya di link deskripsi untuk sahabat sekalian download. Langkah pertama, silahkan masuk pada aplikasi Mayop Accounting dan akan muncul jendela Welcome to Mayop Accounting. Karena kita membuat data baru, maka kita klik Create. Selanjutnya kita klik Next. Silahkan kita masukkan data awal perusahaan sebagai langkah pertama pada proses pengerjaan soal kali ini. Kita masukkan nama perusahaannya, yaitu UD Anangsyah. Kita tambahkan garis bawah nama sahabat masing-masing, misalnya sebagai contoh. Kemudian selanjutnya kita isi alamat perusahaan, Jalan Kiai Haji Syamsuddin, 17 Jakarta. Kemudian kita isi nomor teleponnya 021 420 0117. Kemudian kita isi juga nomor faxnya sama, yaitu 021 420 0117. Dan yang terakhir yaitu alamat emailnya, yakni anangsyah07@gmail.com. Selanjutnya kita klik Next. Pada bagian ini, silakan sahabat buka neraca saldo yang ada di soal. Current financial year kita isi 2022. Kemudian last month financial year-nya sesuai dengan soal kita isi Desember. Conversion month-nya kita isi Desember. Dan untuk number of accounting period yaitu 12 atau 12. Kita klik Next. Next. Pada bagian ini kita pilih pilihan yang kedua. Kemudian kita klik Next. Dan yang terakhir, kita klik Change untuk menentukan tempat penyimpanan data kita. Misalnya kita simpan di dokumen dengan nama UD Anangsyah garis bawah Anangsyahful. Nah, kalau misalnya ada perintah mengubah sesuai dengan format yang diinginkan, silahkan sahabat ubah di sini. Kemudian setelah itu kita klik Save. Pada contoh ini kita langsung saja klik Save. Kemudian selanjutnya kita klik Next dan kita masuk ke Command Center. Maka langkah pertama untuk data perusahaan telah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat daftar akun. Kita masuk ke modul Account, kemudian kita klik Account List. Pertama kita ke kelompok aset. Nah, sahabat sekalian, untuk membuat daftar akun silahkan buka soal halaman yang kelima, 6, dan 7 sebagai rujukan kita untuk membuat daftar akun UD Anangsyah. Langkah pertama pada membuat akun yaitu mengganti. Kita ganti yang pertama di kelompok aset ada check account. Kita ganti dengan akun cash in bank. Kita sesuaikan nomor dan nama akun yang ada pada soal. Setelah selesai, kita klik OK. Atau untuk mempercepat, sahabat bisa menekan pada keyboard yaitu tombol Alt O. Selanjutnya, kita klik Undeposit Fund untuk kita ganti. Kita ganti dengan akun Petty Cash, nomor akun 1200. Kita ganti Petty Cash, kemudian kita klik OK.
Dan yang ketiga, kita ganti trade debtors dengan akun account receivable. Nomor akun 1300 kita ganti menjadi accounts receivable. Kita klik OK. Dan selanjutnya di sini ada satu akun electronic clearing account yang tidak perlu untuk kita hapus, namun posisinya harus berada di antara petty cash dan account receivable. Maka dari itu kita ubah saja nomor akunnya menjadi 1210. Kemudian kita klik OK. Maka posisinya akan berada di antara petty cash dan account receivable. Nah, langkah selanjutnya ada dua akun yang tidak kita gunakan di sini, maka ini perlu kita hapus. Nah, karena akun ini pada bagian link akunnya tidak memiliki tanda centang, maka cara menghapusnya mudah. Kita klik dua kali, kemudian klik menu edit, kemudian delete account. Lakukan hal yang sama untuk akun yang kedua, investment account. Kita klik edit, delete account. Selanjutnya, setelah itu kita pindah ke kelompok liability. Nah, di sini ada dua akun, namun yang kita ganti hanya satu, yaitu trade creditors. Trade creditors ini kita ganti dengan akun accounts payable yang ada pada halaman 6. Nomor akunnya 1100, kita ganti menjadi accounts payable. Setelah itu kita klik OK. Yang kedua, untuk payroll accruals, karena tidak kita gunakan, maka kita hapus. Namun sahabat perlu memperhatikan, ini memiliki tanda centang, maka cara menghapusnya berbeda dari yang sebelumnya. Caranya kita klik dua kali akunnya, kemudian pada bagian ini sekarang kita berada di profile, kita klik ke details, kemudian di sini ada tanda panah, kita klik. Selanjutnya kita cari akun yang kita mau hapus, yaitu payroll accruals payable. Kita klik, kemudian kita ganti accounts payable saja, kemudian use account. Namun jangan lupa bagian atas ini kosong, kita isi dengan akun cash in bank. Selanjutnya kita klik OK, kemudian kita klik menu edit dan delete account. Maka proses menghapus di liability telah selesai. Kita pindah ke kelompok equity. Di sini ada 3 akun, ketiga akun ini akan kita ganti baik nomor ataupun nama akunnya masing-masing. Yang pertama, retained earnings. Retained earnings kita ganti sesuai dengan soal, yaitu dadang capital. Kita isi nomor akunnya 1100, kita ganti menjadi dadang capital. Kemudian kita klik OK. Yang kedua, current year earnings kita ganti dengan akun income summary. Kita klik current year earning, kemudian ganti nomor akunnya 1300. Kita ganti nama akunnya income summary. Kemudian kita klik OK. Dan yang terakhir, khusus historical balancing, ini tidak terdapat di daftar akun soal, namun akun ini tidak boleh dihapus. Jadi kita cukup mengganti nomor akunnya saja supaya akun ini berada paling bawah. Kita ganti menjadi 9999, kemudian klik OK. Maka mengganti akun di kelompok equity selesai. Dan yang terakhir ada di kelompok expense. Di sini ada dua akun. Salah satunya nanti tetap kita gunakan karena akun ini ada di dalam daftar akun soal, sementara satunya lagi akan kita hapus. Untuk wages and salaries kita tetap gunakan, kita sesuaikan nomor akunnya yang ada di soal, yaitu 1700. Kita klik dua kali, ganti nomor akunnya 1700. Wages and salaries ini adalah gaji dan upah. Untuk di soal, nama akunnya sama persis, wages and salaries, maka tidak perlu kita ganti nama akunnya, kemudian klik OK. Dan yang terakhir, kita hapus salah satu akun ini, lagi-lagi memiliki tanda centang, jadi cara hapusnya kita klik dua kali, klik details, kemudian klik tanda panah, kita cari order employer expense, kita klik tanda panah bawah ini, kemudian kita ganti wages and salaries,
klik use account, kemudian kita klik OK. Dan langkah terakhir, klik edit dan delete account. Maka proses menghapus dan mengganti akun telah selesai. Langkah terakhir untuk membuat daftar akun adalah kita membuat baru, baik header account ataupun detail account. Sahabat sekalian, kita kembali ke kelompok aset. Yang pertama, kita akan membuat header account yang ada di kelompok aset, yaitu current asset dan fixed asset. Caranya kita klik new, kemudian klik header. Kita isi untuk current asset nomor akun 1000. Cukup ketik angka 1, tekan enter, kemudian kita ketik current asset. Kemudian kita klik OK. Yang kedua, kita kembali klik new, klik header, kemudian untuk fixed asset nomor akun 2000, tekan enter, kemudian kita ketik fixed asset dan klik OK. Maka akun header kelompok aset telah selesai. Namun perhatikan sahabat sekalian, antara header dengan header yang satu itu posisinya masuk ke sebelah kanan. Begitu juga antara header dengan detail, maka posisinya harus bergeser ke sebelah kanan. Maka untuk cash in bank kita geser, caranya kita klik satu kali, kemudian kita klik down. Lakukan hal yang sama untuk petty cash, klik down, klik elektronik, klik down, dan yang terakhir akun receivable, klik down. Maka langkah ini telah selesai. Selanjutnya kita pindah ke kelompok liability untuk kita buatkan header account-nya juga. Di sini ada dua, kita klik new. Yang pertama kita klik lagi header, kemudian akun header yang pertama di liability, kita tekan angka 1, nomor akun 1000, enter, kemudian current liability. Kita klik OK. Dan akun header kedua, kita klik new, klik header, nomor akun 2000, tekan enter, long term liability. Kita klik OK, atau boleh menekan ALTO. Sama dengan kelompok aset, kita geser accounts payable karena sejajar dengan header. Kemudian kita klik down. Dan maka langkah membuat header account telah selesai. Selanjutnya, kita kembali ke kelompok aset untuk kita selesaikan semua detail account yang ada di daftar akun berdasarkan soal. Sampai dengan order expense. Kita mulai dari kelompok aset. Yang pertama, kita klik new. Akun yang akan kita buat selanjutnya yaitu 1400 allowance for doubtful debt. Namun jangan lupa perhatikan tipe akunnya. Tipe akun untuk allowance itu adalah account receivable. Kita klik. Kemudian nomor akunnya 1400. Cukup ketik 14, enter. Kemudian kita ketik allowance for doubtful debt. Nah, sahabat sekalian, untuk mempermudah kita membuat akun hingga selesai secara keseluruhan, kami menyarankan untuk sahabat tidak selalu mengklik OK, kemudian new, OK, new. Tapi sahabat bisa menggunakan keyboard agar pengerjaan lebih cepat. Yaitu caranya sahabat bisa menekan kontrol, menekan ALT ditambah dengan huruf N, ALT N pada keyboard. Maka akan hilang, kemudian berganti new seperti ini. Akun baru. Selanjutnya kita lanjut untuk merchandise inventory. Ganti tipe akunnya menjadi order current asset. 1500 merchandise inventory. Setelah selesai ALTN 1600 untuk store supplies, ALTN
Selanjutnya 1.700 untuk prepaid insurance ALTN, 1.800 untuk prepaid rent ALTN. Selanjutnya kita pindah ke fixed asset. Jadi caranya cukup mengganti account type-nya, kita ganti menjadi fixed asset. Yang pertama 2.100 equipment at cost ALTN. Yang kedua 2.110 equipment accumulation depreciation ALTN. Selanjutnya kita pindah ke kelompok liability, yaitu di bagian current liability. Kita ganti di account type-nya. Di sini ada order current liability. Untuk yang pertama, account payable tadi sudah kita buat, maka yang perlu kita buat adalah expense payable sampai PPN income. Yang pertama 1.200 yaitu expense payable ALTN. 1.300 income tax expense ALTN. 1.400 PPN payable ALTN. 1.500 PPN opcom ALTN. 1.600 PPN income ALTN. Selanjutnya kita pindah ke long term liability. Kita klik ganti type akunnya di long term liability. Nomor akunnya 2.100. Nama akunnya adalah Bank BRI Loan. Setelah selesai ALTN. Selanjutnya kita pindah ke kelompok equity. Untuk di kelompok equity, hanya tersisa satu akun yang belum kita buat, yaitu Dadang Drawing. Kita isi 1.200. Nama akunnya adalah Dadang Drawing ALTN. Selanjutnya kita pindah ke kelompok income. Kalau di soal itu tertera revenues. Kita klik income. Nomor 4. Yang pertama 1.100 yaitu akun sales ALTN. 1.200 sales retur ALTN. 1.300 freight collected ALTN. Selanjutnya kita pindah ke kelompok cost of sale. Kalau di soal tertera cost of goods sold. Yang pertama 5.100 yaitu cost of goods sold ALTN. 1.200 freight paid ALTN. Selanjutnya kita pindah ke kelompok expense. Di soal tertera kelompok operating expense. Yang pertama 1.000 yaitu advertising expense ALTN. 1.100 telepon, internet, and electricity expense. Ini karena terlalu panjang kita singkat saja. Tel, internet, and elect expense. Kemudian ALTN. 1.200 store supplies expense ALTN. 1.300 bad debt expense
ALTN 1.400, depreciation expense ALTN 1.500, insurance expense ALTN 1.600, rent expense ALTN untuk 1.700 telah kita buat tadi di awal, yaitu wages and salaries, dan yang terakhir 1.800 other operating expense ALTN. Selanjutnya kita pindah ke kelompok other income. Di soal itu tertera other revenues and gain. Yang pertama 1.100 yaitu interest revenue. ALTN. Dan kelompok yang terakhir yaitu other expense. Di soal tertera yaitu other expenses and losses. Yang pertama 1.100 interest expense ALTN, 1.200 bank service charge ALTN, dan yang terakhir 1.300 yaitu income tax expense. Karena semua akun telah selesai, maka tidak perlu kita tekan ALTN lagi. Langsung klik OK atau tekan ALTO. Kita akan cek satu-satu semua nama akunnya. Jika telah benar dan sesuai dengan daftar akun yang ada di soal, maka proses untuk membuat daftar akun telah selesai. Namun sebelum kita melangkah untuk menginput saldo, kita kembali untuk header account. Yang terlupa tadi itu yaitu mengganti header yang sudah ada. Kita sesuaikan dengan soal. Untuk aset sudah sesuai, liability juga sudah sesuai, equity sudah sesuai. Nah, untuk income itu di soal tertera revenues, maka kata income ini kita klik 2 kali, kita ganti menjadi revenues. Kemudian klik OK. Kita geser ke cost of sale. Di sini tertera cost of sale. Sementara di soalnya adalah cost of goods sold. Kita ganti, kita sesuaikan dengan soal. Cost of goods sold. Kita klik OK. Selanjutnya ke kelompok expenses. Kita ganti, sesuaikan dengan soal. Expenses kita klik 2 kali. Kita tambah kata operating di depannya, operating expenses. Kita klik OK. Untuk order income kita klik, kita ganti, klik 2 kali menjadi order revenues and gains. Kita klik OK, dan yang terakhir kita ganti order expenses, cukup tambahkan di belakangnya order expenses and losses. Kita klik OK. Mengganti header juga sudah selesai. Baik sahabat sekalian, langkah selanjutnya kita akan menginput saldo awal akun yang telah kita buat. Caranya kita klik close, kemudian kita ke menu setup, kemudian kita klik balances, klik account opening balances. Kita akan mengisi satu demi satu sesuai dengan angka yang tertera di neraca saldo pada soal. Untuk cash in bank, nilainya adalah 1.242.750.000 rupiah. Kita tekan enter untuk menggeser ke bawah.
Petty cash saldonya 15 juta rupiah. Electronic clearing account 0. Account receivable 549 juta 450 ribu rupiah. Tekan enter. Allowance kita beri tanda minus karena ini merupakan kontra account, yaitu akun yang melawan saldo normalnya. Kita beri tanda minus 19.200.000. Tekan enter. Merchandise inventory 630 juta. Kemudian store supplies 13.500.000. Prepaid insurance 26.250.000. Equipment at cost prepaid rent 33.750.000. Kemudian equipment at cost 33 juta. Dan yang terakhir, equipment accumulation depreciation, ini juga merupakan kontra account. Kita beri tanda minus 24.750.000. Kita berpindah ke kelompok liability. Yang pertama account payable, nilainya 432.900.000 rupiah. Expense payable 12.600.000. Income tax expense dan PPN payable 0. PPN outcome 6.750.000. PPN income merupakan kontra account. Kita beri tanda minus, angkanya 4.500.000. Bank BRI loan 450 juta. Dadang capital 1.383.975.000. Dan dadang drawing juga merupakan kontra account. Kita beri tanda minus dengan nilai 38.100.000 rupiah. Selanjutnya sales 831 juta rupiah. Sales return 0. Price collected 0. Cost of goods sold 344.100.000 rupiah. Dan freight paid 13.200.000 rupiah. Selanjutnya advertising expense 6.600.000 rupiah. Telepon, internet, and electricity expense 17.100.000 rupiah. Selanjutnya store supplies expense senilai 7.425.000 rupiah. Bad debt expense 0. Depreciation expense 24.750.000 rupiah. Insurance expense 21.450.000 rupiah. Rent expense 34.950.000 rupiah. Wages and salaries 54.450.000 rupiah. Other operating expense 28.900.500 rupiah. Kemudian interest revenue 8.700.000 rupiah. Interest expense 13.200.000 rupiah. Bank service charge 9.900.000 rupiah. Dan yang terakhir income tax expense 7.549.500 rupiah. Maka amount left to be allocated harus bernilai 0, yang menandakan bahwa posisi input antara debit dan kredit telah seimbang. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya adalah kita membuat list pajak. Caranya, untuk membuat list pajak kita klik menulis, kemudian klik tax code. Adapun pajak yang akan kita buat yaitu PPN senilai 11%. Caranya kita klik new,
kemudian kita isi text code-nya, yaitu PPN, tekan enter, kemudian kita isi description, pajak pertambahan nilai. Kita isi rate-nya 11%. Kemudian jangan lupa ini wajib diisi, karena ketika tidak diisi maka kita tidak akan keluar dan tidak akan bisa menekan OK. Kita klik. Yang pertama untuk text collected itu akan dimasukkan di dalam akun PPN outcome. Dan text page-nya akan kita masukkan dalam PPN income. Klik use account. Ingat ya sahabat sekalian, kedua akun ini tidak boleh bertukaran. Ketika bertukaran maka akan terjadi kesalahan penempatan akun pada saat terjadi transaksi pembelian maupun penjualan. Setelah selesai kita klik OK. Maka akun yang baru saja kita buat, PPN, akan muncul di daftar jenis pajak yang ada di sini. Setelah selesai, klik close. Langkah selanjutnya adalah kita membuat preference. Caranya, kita klik setup. Kemudian di sini ada preferences, kita klik. Khusus soal ini kita hanya perhatikan dua, yaitu di sales dan purchase. Yang pertama di sales, silahkan diklik. Kemudian di sudut bawah ini ada terms, kita klik. Langkah selanjutnya untuk payment is due, karena syarat atau termin yang ada di soal yaitu N/30, maka kita ganti COD menjadi in a given of days. Untuk diskon D-nya 0 karena tidak ada hari diskon. Balance today-nya batas akhir pembayaran 30 hari. Diskonnya 0%. Denda keterlambatan sesuai dengan soal yaitu 1%. Kemudian pada bagian bawah text code ini kita ganti dengan pajak pertambahan nilai yang telah kita buat tadi. Kita klik pajak pertambahan nilai, boleh klik use text code atau klik 2 kali. Untuk free text code itu tidak dikenakan pajak, kita ganti menjadi not reportable NT. Klik use text code. Setelah itu klik OK. Selanjutnya kita pindah ke purchases. Kita klik terms. Syaratnya sama yaitu N/30. Kita ganti in a given of days. Diskon day 0. Balance today batas hari 30. Diskonnya 0. Kemudian kita ganti text code-nya menjadi PPN. Kemudian GST free text code kita ganti NT atau not reportable. Setelah selesai kita klik OK. Setelah itu klik OK. Maka langkah untuk membuat preference telah selesai. Selanjutnya kita akan membuat link account. Caranya kita ke menu setup. Kemudian di sini ada link account. Kita akan perhatikan 3 bagian ini, accounts banking, sales account, dan purchase account. Yang pertama, kita klik account and banking accounts. Sahabat sekalian, pastikan ketiga akun ini dalam posisi yang telah benar. Yang pertama, kolom pertama harus diisi dengan historical balancing. Yang kedua, yaitu electronic clearing account, dan yang ketiga petty cash. Jika telah sesuai, maka kita klik OK. Selanjutnya kembali ke setup, link account, kemudian yang kedua adalah sales account. Kita klik, pastikan paling atas ini adalah account receivable dan yang kedua adalah cash in bank. Khusus untuk soal yang kita kerjakan, sahabat cukup memberi centang 1, yaitu untuk beban angkut penjualan. Kita klik I chart free on sales, beri tanda centang, dan kemudian kita isi di sini adalah free collected. Kemudian kita klik OK. Dan link terakhir kita klik setup kembali, link account, dan yang terakhir adalah purchase account. Kita klik. Pastikan paling atas adalah accounts payable, kemudian yang kedua cash in bank. Pada bagian ini kita cukup mengklik satu juga, memberi tanda centang, yaitu di bagian kedua. I pay freight on purchase, sama yaitu beban angkut
tapi ini adalah beban angkut pembelian. Kita klik tanda panah, kita isi dengan freight paid. Setelah itu kita klik OK. Maka langkah membuat link account telah selesai. Langkah selanjutnya sahabat sekalian, kita akan membuat daftar customer dan supplier. Adapun caranya adalah kita ke modul cart file. Selanjutnya di bagian ini ada cart list. Kita klik cart list. Data untuk customer supplier sahabat bisa lihat pada soal di halaman 8. Daftar customer dan supplier. Baik, yang pertama kita akan membuat customer. Kita klik bagian customer ini. Kemudian di bawah ada tombol new, kita klik. Yang pertama kita akan membuat toko Aisyah. Kita tekan enter setelah mengetik nama tokonya. Kemudian card ID kita isi C001. Kita isi alamat sesuai dengan soal, yaitu Jalan Gunung Tidar 10. Kemudian kita isi city, kota Jakarta. Dan yang terakhir kita isi nomor teleponnya di PON pagar 1, yaitu 021 623 2325. Kemudian kita klik OK. Maka pembuatan daftar customer pertama telah selesai. Lakukan hal yang sama untuk 3 customer lainnya. Kita kembali klik new, kemudian toko kedua, toko Miftah, tekan enter C002, alamatnya Jalan Sultan Agung 36 City Jakarta, kemudian nomor teleponnya 021 723 1290. Kita klik OK. Kita buat yang ketiga, klik new. Nama tokonya Toko Rani. Tekan enter C003. Alamatnya Jalan Rawabening 35 Jakarta. Kita isi nomor akunnya 021 621 6768. Klik OK, dan yang terakhir klik new untuk toko Pelita. Tekan enter C004, alamat Jalan Ujung Timur 55 City Jakarta, nomor telepon 021 622 5445. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuat daftar customer. Kita tekan atau klik bagian supplier, kemudian klik tombol new. Nama perusahaan supplier pertama yaitu PT MAF. Tekan enter. ID card S001. Alamatnya Jalan Palmerah nomor 100. City Jakarta. Nomor telepon 021 630 8784. Klik OK. Kita akan buat yang kedua, klik new, PT Mega, tekan enter S002, alamat Jalan Kalinyamat nomor 125. City Jakarta. Nomor telepon 021 380 4578. Klik OK. Dan yang terakhir untuk supplier kita klik new, yaitu PT Makmur. Tekan enter S003, alamat Jalan Gudang Timur 1
178 Jakarta. Nomor telepon 021 630 4190. Klik OK. Langkah membuat daftar customer dan supplier telah selesai. Kita klik close. Selanjutnya kita akan membuat daftar persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Caranya kita ke modul inventory, kemudian kita klik item list. Langkah yang pertama, klik tombol new. Kita isi item number atau kode persediaan. Datanya sahabat bisa lihat pada halaman 9. Untuk barang pertama, yaitu P1125C. Tekan enter. Nama itemnya yaitu kulkas Panasonic. Selanjutnya, sahabat sekalian, beri tanda centang untuk 3 kotak ini. Kemudian, jangan lupa untuk mengisi akun pada kolom kosong. Sahabat sekalian, silahkan diperhatikan. Kita pakai kata kunci saja. Di sini cost of sale. Maka kita isi akun cost of goods sold. Yang kedua, di sini kata kuncinya adalah sales. Maka kita isi akun sales. Dan yang terakhir inventory, maka kita isi di sini akun merchandise inventory. Selanjutnya, kita geser ke bagian buying details ini. Kita klik. Kemudian jangan lupa mengisi tax code when bought dengan pajak pertambahan nilai yang telah kita buat. Kita klik. Kemudian bagian buying unit of measure kita isi dengan unit. Selanjutnya kita pindah ke selling details. Tax code when sold juga diisi dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Dan yang terakhir, selling unit of measure juga kita isi dengan kata unit. Setelah itu, kemudian kita klik OK. Maka item yang pertama telah selesai. Nah, jika muncul seperti ini, sahabat langsung saja klik cancel. Lakukan hal yang sama untuk akun daftar persediaan yang kedua. Kita klik new. Kode akunnya adalah P2150C. Tekan enter. Nama itemnya adalah kulkas Toshiba. Kemudian beri tanda centang untuk 3 kotak ini. Maka secara otomatis akun-akun yang telah kita isi sebelumnya terisi kembali. Kita pindah ke buying details juga sudah terisi. Kita pindah ke selling details juga sudah terisi. Maka proses selesai. Kita klik OK. Klik cancel. Kemudian kita klik close. Demikian langkah untuk membuat daftar persediaan atau merchandise inventory. Langkah terakhir sebelum kita menginput transaksi adalah menginput saldo awal customer, supplier, dan persediaan barang dagang yang telah kita buat tadi. Untuk mengisi daftar customer dan supplier, kita klik setup. Kemudian kita ke balance. Yang pertama kita isi adalah customer balance. Silahkan membuka data untuk customer di halaman 8. Yang pertama untuk toko Aisyah. Silahkan kita klik toko Aisyah. Kemudian kita klik add cell. Silahkan sahabat tekan enter. Kemudian isi invoice dengan nomor faktur F11 garis miring 14. Kemudian tanggal transaksi faktur tersebut yaitu tanggal 25 bulan November tahun 2022.
Kemudian untuk memo kita isi keterangan saldo awal piutang dagang. Kita copy dulu untuk mempermudah pengisian memo pada customer yang lainnya. Setelah itu, silahkan isi total including tax, yaitu jumlah keseluruhan piutang beserta dengan pajak. Untuk toko Aisyah, nilainya Rp149.850.000. Setelah itu, kita klik record. Selanjutnya, klik OK. Customer kedua, kita ganti dari toko Aisyah menjadi toko Miftah. Kita klik use customer, kemudian kita klik add cell, tekan enter, silahkan isi kembali invoice-nya, yaitu F garis datar 11 garis datar garis miring 23, tanggal transaksi faktur yaitu tanggal 29 November 2022. Isi memo kita paste yaitu saldo awal piutang dagang. Selanjutnya nilai piutangnya Rp133.200.000. Tekan enter. Kemudian kita klik record. Klik OK. Kita akan mengisi yang ketiga. Kita ganti toko Miftah menjadi toko Rani. Klik use customer. Kemudian klik add cell. Selanjutnya tekan enter. Kita isi invoice dengan nomor faktur F garis datar 11 garis miring 25, tanggal transaksi yaitu tanggal 23 November 2022. Memo kita isi saldo awal piutang dagang. Total including tax kita isi nilai piutang beserta pajak Rp116.550.000. Tekan enter. Selanjutnya kita tekan record, kemudian klik OK. Dan persediaan untuk customer terakhir kita isi yaitu toko Pelita. Klik use customer, kemudian klik add cell, tekan enter, kita isi invoice F garis datar 11 garis miring 32. Transaksi terjadi pada tanggal 27. Memo saldo awal piutang dagang dan nilai piutang Rp149.850.000. Tekan enter, dan ketika mengisi saldo terakhir kita klik record, maka akan muncul congratulations, artinya jumlah keseluruhan piutang telah sama atau seimbang dengan jumlah nilai piutang dagang yang ada di neraca saldo yang telah kita input sebelumnya. Kita klik OK. Klik OK dan kita klik close. Selanjutnya kita akan menginput daftar customer, berapa nilai utang masing-masing supplier. Untuk pengisian daftar saldo awal supplier, kita klik setup, kemudian klik balance, klik supplier balance. Yang pertama kita isi PT MAF, kita klik, kemudian add purchase, langsung kita tekan enter, isi PO dengan nomor faktur yang ada di halaman 9 untuk data daftar saldo utang. Yang pertama F.105, tanggal transaksi yaitu tanggal 23 November 2022. Kita isi memo saldo awal utang dagang. Kita copy paste untuk mempercepat. Total including tax-nya, total utang kita 133 juta
Rp200.000 untuk di PT MAF. Klik record. Klik OK. Selanjutnya kita ganti yang kedua PT Mega. Kita klik add purchase. Tekan enter. Kita isi PO dengan nomor faktur F.389. Kemudian tanggal transaksinya yaitu tanggal 20 November. Memo saldo awal utang dagang, jumlah utang Rp149.850.000. Enter. Kemudian kita klik record. Klik OK. Dan supplier terakhir kita isi untuk PT Makmur. Kita klik use supplier. Klik add purchase. Tekan enter. Kemudian PO kita isi kembali F.546. Transaksi tanggal 28. Kita isi memo saldo awal utang dan total utang kita Rp149.850.000. Tekan enter. Ini merupakan daftar supplier terakhir. Ketika klik record, maka akan muncul congratulations kembali yang menandakan bahwa daftar saldo piutang kita seimbang dengan saldo utang. Mohon maaf, daftar saldo utang telah seimbang dengan daftar saldo utang yang telah kita input sebelumnya di daftar saldo. Kita klik OK. Klik OK. Dan yang terakhir kita klik close. Yang terakhir kita akan mengisi saldo awal persediaan. Caranya adalah kita ke modul inventory. Kemudian di bagian ini kita klik adjust inventory. Sahabat bisa melihat datanya di halaman 9. Untuk bagian inventory journal number tidak perlu kita isi. Kita biarkan secara otomatis. Tanggalnya kita gunakan tanggal 1 Desember karena merupakan awal pencatatan tahun 2022. Memo saldo awal persediaan barang dagangan. Baik, kita akan mengisi yang pertama yaitu untuk kulkas Panasonic. Sahabat sekalian, untuk memudahkan pengerjaan, sahabat penting untuk mengingat kode agar mempercepat proses pengerjaan kita pada aplikasi Mayo. Misalnya untuk kulkas Panasonic, kodenya adalah P1125C. Cukup sahabat ingat kode P1. Baik, di item number kita klik, tekan P1. Setelah itu sahabat tekan tombol tabulasi atau tab yang ada di keyboard. Kemudian maka akan berpindah langsung ke quantity dan secara otomatis akan mengisi kode P1125C untuk jenis persediaan kulkas Panasonic. Kita isi kuantitasnya 70. Harganya 6.750.000. Tekan tabulasi. Untuk amount akan terjumlah secara otomatis. Dan jangan lupa di bagian account wajib diisi dengan akun merchandise inventory. Kita cari di bagian atas nomor 1. Perhatikan sahabat, nomor akunnya adalah 11500. Kita klik, kemudian use account. Tekan enter, maka akan berpindah ke bawah. Selanjutnya, barang yang kedua, kodenya adalah P2. P2150C. Cukup sahabat ketik P2, kemudian tekan tabulasi, maka akan secara otomatis terisi untuk jenis item kulkas Toshiba. Jumlah atau kuantitasnya adalah 30. Harganya 5.250.000.
amount terjumlah secara otomatis Rp157.500.000, dan untuk account-nya cukup ketik angka 1.500, tekan enter, maka secara otomatis akan sama dengan account yang di atasnya. Setelah itu, sahabat klik record. Maka proses input saldo awal persediaan telah selesai. Kita klik cancel. Langkah selanjutnya, kita akan menginput transaksi yang ada di soal UD Anangsyah ini. Untuk dokumen transaksi nomor 1, yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian kita isi di modul purchases. Kita klik modul purchase. Kemudian selanjutnya kita klik enter purchase. Sahabat jangan lupa untuk menghilangkan tanda centang yang ada di sini. Kita hilangkan dulu tanda centangnya. Nah, kemudian jika kita lihat tampilan awal ini adalah tampilan untuk perusahaan jasa. Untuk mengganti menjadi tampilan perusahaan dagang, maka sahabat klik layout di bagian bawah ini. Di sini ada layout tampilan. Kita klik tombol layout, kemudian ganti menjadi item untuk persediaan. Kemudian kita klik OK. Maka tampilannya akan berubah. Untuk faktur pertama, yaitu faktur pembelian pada PT MAF. Maka kita isi suppliernya dengan nama supplier PT MAF. Boleh klik use account atau klik 2 kali pada PT MAF. Setelah itu kita isi purchase pagar ini dengan nomor faktur, yaitu F011. Kita isi tanggal transaksinya, yaitu tanggal 2 Desember 2022. Kita isi kuantitasnya pada bagian bill sebanyak 20. Tekan tabulasi. Barang yang pertama yaitu P1, kulkas Panasonic, dengan harga Rp6.750.000. Kemudian tekan enter. Barang yang kedua sejumlah 15 unit yaitu P2, tekan tabulasi untuk kulkas Toshiba dengan harga Rp5.250.000. Tekan enter. Perhatikan sahabat semua, pastikan subtotal sama dengan yang ada di soal. Jadi kita koreksi dulu. Di sini harga barangnya adalah Rp5.250.000. Ya, jumlahnya untuk subtotal sama dengan total harga yang ada pada soal, Rp213.750.000. Untuk PPN sama dengan nilai teks Rp23.512.500, dan jumlah keseluruhan Rp237.762.500. Nah, karena di soal ini pembelian kita ada beban angkut senilai Rp1.500.000, maka kita isi di bagian freight. Kita isi di sini Rp1.500.000. Kemudian kita tekan enter, dan jumlah keseluruhan, jumlah total yang ada di soal sama dengan balance due Rp238.762.500. Setelah itu, sahabat mau melihat jurnal yang ada, boleh menekan Ctrl R pada keyboard. Maka muncullah jurnal penjualan, jurnal pembelian yang telah kita input
di Mayop ini. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik record. Jika muncul seperti ini, kita cancel saja. Kita klik cancel lagi. Muncul seperti ini, kita klik no. Maka telah terrecord atau tersimpan transaksi yang telah kita input tadi. Selanjutnya kita akan menginput dokumen transaksi nomor 2, yaitu voucher kas kecil. Kita cancel. Untuk menginput voucher kas kecil, kita akan menggunakan modul banking. Kemudian klik spend money. Jangan lupa langkah pertama sahabat hilangkan tanda centang. Kemudian karena kita ingin menginput voucher kas kecil, maka kita ganti cash in bank ini menjadi petty cash atau kas kecil. Kita use account. Langkah pertama kita isi check number dengan nomor bukti transaksi yaitu V12-1. Adapun tanggal transaksi yaitu tanggal 4 Desember 2022. Amount kita isi dengan nilai atau jumlah yang ada di soal, Rp1.050.000. Selanjutnya kita isi bagian memo. Kita isi sesuai dengan keterangan di soal, yaitu pembelian perlengkapan toko. Maaf, perlengkapan kantor. Ya. Langkah selanjutnya, ketika kita tekan Ctrl R, maka jurnal yang muncul hanya petty cash dalam posisi kredit. Sementara kalau jurnal biasanya ini adalah perlengkapan kantor atau toko debit, petty cash-nya kredit. Nah, untuk itu kita klik OK dulu, maka kita isi di sini dengan akun perlengkapan toko atau perlengkapan kantor. Di sini ada akun store supplies. Kita isi dengan akun store supplies. Kemudian kita klik use account dan isi nilainya sejumlah Rp1.050.000. Untuk cek jurnal, sahabat tekan kembali Ctrl R. Jika jurnalnya telah benar, store supplies debit, petty cash kredit Rp1.050.000, klik OK dan klik record. Maka dokumen transaksi 2 selesai. Selanjutnya kita dokumen transaksi nomor 3, yaitu faktur pembelian. Kita cancel. Kita kembali ke purchase. Kemudian klik enter purchase. Kita pilih suppliernya, yaitu PT Mega. Kita isi nomor bukti F217, tanggal transaksi yaitu tanggal 5, kuantitas barang yang dibeli sebanyak 25, untuk item number P1 yaitu kulkas Panasonic dengan harga yang sama Rp6.750.000. Tekan enter. Yang kedua 20, kita isi untuk barang kedua yaitu kulkas Toshiba dengan harga Rp5.250.000. Kembali kita perhatikan subtotalnya 273 juta sesuai dengan soal. Untuk soal ini tidak memiliki beban angkut, maka bagian frek-nya kita nolkan. Total keseluruhan Rp303.862.500. Jika telah sesuai, sahabat boleh tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika sudah benar, klik OK dan klik record. Kita klik cancel, kemudian kita klik no. Selanjutnya dokumen nomor 4, juga faktur pembelian. Jadi sahabat tidak perlu cancel atau keluar dari modul ini.
kita ganti supplier yaitu PT Makmur. Kita klik use account, use supplier. Nomor bukti yaitu F324, tanggal transaksi yaitu tanggal 8, jumlah barang yang kita beli 15 unit untuk barang pertama dengan harga 6.750.000. Untuk barang kedua sejumlah 10 P2 150C dengan harga 5.250.000. Total keseluruhan 153.750.000. Di soal ada beban angkut sejumlah 1.875.000. Kita isi di sini. Tekan enter, maka jumlah keseluruhan 172.537.500 rupiah. Tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika sudah benar, maka kita klik OK. Selanjutnya kita klik record. Kita klik cancel. Klik cancel, klik no. Selanjutnya kita ke dokumen nomor 5, yaitu nota kredit dari PT Makmur. Jadi nota kredit ini adalah transaksi retur dari pembelian sebelumnya yang kita lakukan di PT Makmur. Adapun caranya, kita cancel dulu. Untuk transaksi retur pembelian, kita tetap di modul purchase, namun kita klik bagian purchase register. Selanjutnya kita klik di bagian return and debits. Kemudian selanjutnya kita klik new purchase. Kita pilih PT Makmur. Kita isi bagian purchase yaitu nomor bukti NK-1, kemudian tanggal transaksinya adalah tanggal 10. Langkah selanjutnya kita isi di bill berapa kuantitas. Nah, penting untuk diperhatikan karena ini merupakan transaksi retur, maka kuantitasnya, nilainya kita berikan tanda minus di depannya. Contoh barang pertama -1 P1 untuk kulkas Panasonic dengan harga 6.750.000 dan -2 untuk barang yang kedua P2 kulkas Toshiba harga 5.250.000. Maka total retur keseluruhan 19.147.500 rupiah sesuai dengan soal. Kita tekan Ctrl R. Ya, ini adalah transaksi retur pembeliannya. Kemudian kita klik OK. Dan selanjutnya klik record. Kita klik cancel. Cancel. Setelah itu kita kembali klik cancel. Langkah ini belum selesai sahabat. Kita klik cancel dulu. Nah, sekarang maka di sini bagian return and debit tadi muncul NK1 PT Makmur. Nah, dalam posisi seperti ini yang masih biru, tidak perlu kita klik, langsung saja klik di tombol apply to purchase. Gunakan ke pembelian. Kita klik. Nah, retur yang kita kaitkan ini adalah transaksi sebelumnya, yaitu di tanggal 8. Maka sebelumnya kita isi ID-nya dulu dengan NK1, nomor bukti. Kemudian sesuaikan tanggal transaksinya juga, yaitu tanggal 10 Desember 2022. Nah, untuk nilai ini kita masukkan di amount applied, tapi pada faktur F2 324. Maka kita klik di bagian kolom kedua ini, 19.140.000
Rp7.500. Kemudian kita tekan enter. Pastikan out of balance-nya bernilai 0, finance charge-nya juga bernilai 0. Jika telah selesai, kita klik record. Maka transaksi yang sebelumnya tadi ada di sini sudah terhapus karena telah kita gunakan ke dalam faktur pembelian sebelumnya. Setelah itu kita klik close. Kita ke dokumen transaksi nomor 6, yaitu faktur penjualan. Untuk penjualan, kita klik modul sales. Kemudian kita klik enter sales. Langkah pertama, karena ini baru awal transaksi penjualan, kita hilangkan tanda centangnya. Selanjutnya kita ubah tampilan, karena ini tampilannya masih tampilan perusahaan jasa, dengan mengklik layout. Kemudian kita ganti item, kemudian klik OK. Untuk transaksi pertama ini ke toko Aisyah. Kita cari bagian customer-nya, yaitu toko Aisyah. Boleh klik use customer atau klik 2 kali. Invoice-nya F12.1. Transaksi terjadi pada tanggal 11 Desember 2022. Adapun jumlah barang yang dijual 15 unit. Untuk barang pertama kulkas Panasonic dengan harga Rp9.750.000. Barang kedua sejumlah 10 unit. Kedua kulkas Toshiba seharga Rp8.250.000. Kita tekan enter dan kita isi beban angkutnya senilai Rp2.250.000 pada bagian ini. Tekan enter dan jumlah secara keseluruhan total amount telah sama di soal Rp256.162.500. Tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Ini jurnal penjualan dan ini bagian bawah adalah jurnal untuk harga pokok. Jika telah benar, kita klik OK dan selanjutnya klik record. Kita klik cancel, dan selesai untuk transaksi nomor 6. Selanjutnya ke transaksi nomor 7, yaitu penjualan kepada toko Miftah. Tidak perlu kita cancel atau keluar dari modul ini. Kita pilih customer-nya, toko Miftah. Invoice, nomor buktinya F12.2. Transaksi tanggal 12. Jumlah barang yang dijual 25 unit untuk kulkas Panasonic dengan harga Rp9.750.000. Kemudian 20 unit untuk kulkas Toshiba dengan harga Rp8.250.000. Beban angkut kita isi di bagian freight sejumlah Rp3.375.000 dan total keseluruhan Rp457.087.500. Kita tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika telah sesuai, kita klik OK dan klik record. Kita klik cancel sekali lagi, maka telah tersimpan. Selanjutnya ke dokumen nomor 8, yaitu voucher kas kecil. Kita cancel dulu. Untuk voucher kas kecil, kita ke modul banking, klik spend money. Jangan lupa kita ganti bagian ini menjadi petty cash. Use customer account. Kita isi nomor akunnya yaitu V12.2. Tanggal transaksi yaitu tanggal 14. Nilai transaksi Rp900.000. Kita isi memo yaitu pembelian perlengkapan kantor. Kemudian bagian account ini kita isi
akun store suppliers di nomor 1.1600 store supplies, kita use account senilai Rp900.000. Tekan Ctrl R, maka muncul jurnal yang benar. Klik OK, kemudian klik record. Demikian transaksi dokumen 8. Selanjutnya dokumen 9, yaitu bukti pengeluaran kas. Untuk bukti pengeluaran kas, kita tetap berada di modul ini, namun tidak ada kaitannya dengan pelunasan utang piutang dalam hal persediaan barang dagangan. Maka kita ganti di sini menjadi cash in bank. Kita klik use account untuk transaksi nomor 9. Nomor bukti BKK 12-1, transaksi tanggal 14, sejumlah Rp3.750.000. Adapun keterangan di memo pembayaran listrik dan air bulan November 2022. Penting untuk diperhatikan sahabat sekalian, jadi ini adalah pembayaran beban yang telah terjadi sebelumnya di bulan November. Maka akun yang debit bukan beban air ataupun beban listrik, tetapi adalah utang beban karena kita mau melunasi beban yang sebelumnya kita gunakan namun belum dilakukan pembayaran. Jadi akun yang kita isi di sini adalah expense payable. Kita cari di nomor 2 untuk kelompok utang. Ini expense payable, kita klik kemudian use account. Kita tekan Ctrl R, maka jurnal muncul, yaitu expense payable debit dan cash in bank kredit senilai Rp3.750.000. Klik OK, kemudian kita klik record. Kemudian dokumen transaksi nomor 10, yaitu penjualan, faktur penjualan. Kita cancel, kemudian kita ke modul sales, enter sales, kita pilih customer atas nama Toko Rani, use customer, kita isi invoice-nya dengan nomor faktur F12-3, transaksi tanggal 15, jumlah barang yang dibeli sebanyak 10 unit untuk kulkas Panasonic dengan harga Rp9.750.000. Kemudian 10 unit untuk barang kulkas Toshiba senilai Rp8.250.000. Ada freight collected atau beban angkut, kita input senilai Rp1.500.000. Tekan enter, dan total piutang Rp201.300.000. Tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika telah benar, kita klik OK, kemudian klik record. Kita klik cancel, maka transaksi barusan kita input telah tersimpan. Selanjutnya adalah penjualan kepada toko pelita. Kita ganti customer, yaitu toko pelita. Kita klik use customer, isi invoice-nya yaitu F12-4, transaksi tanggal 17 Desember. Kita isi kuantitas sebanyak 15 unit untuk Toshiba, untuk kulkas Panasonic seharga Rp9.750.000.
Rp750.000. Kemudian yang kedua sejumlah 15 unit juga untuk barang kulkas Toshiba dengan harga Rp8.250.000. Ada beban angkut sejumlah 3 juta. Kita isi di bagian freight 3 juta. Tekan enter dan jumlah piutang Rp302.700.000. Jangan lupa tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika dianggap benar, kita klik OK, klik record, kita klik cancel, dan transaksi tersimpan. Kita lanjut ke dokumen nomor 12, yaitu nota kredit. Jadi ada nota kredit, yaitu transaksi retur penjualan. Adapun retur penjualan, kita input di sales juga, namun kita klik cancel dulu. Kita klik modul sales, kemudian kita klik di sales register, kemudian returns and credit. Kemudian kita klik new sale. Kita pilih customer siapa yang meretur barang, yaitu Toko Pelita. Kita klik Toko Pelita. Kita isi invoice-nya, yaitu NK-1 transaksi tanggal 18. Jangan lupa sahabat, karena ini retur, maka kuantitasnya kita berikan tanda minus. Yang pertama minus 2 untuk barang kulkas Panasonic dengan harga Rp9.750.000. Minus 2 untuk barang kedua kulkas Toshiba senilai Rp8.250.000. Total pengembalian yaitu Rp39.960.000, atau dalam hal ini salesnya berkurang 36 juta. Tekan Ctrl R untuk cek transaksi. Jika jurnalnya, maka kita klik OK. Kita klik record. Kita klik cancel. Cancel sekali lagi. Maka transaksi sebelumnya telah terinput. Namun proses untuk retur belum selesai. Kita klik cancel. Nah, muncul lagi seperti ini, sebagaimana transaksi retur pembelian pada bukti dokumen sebelumnya. Pada bagian seperti ini, masih dalam kondisi biru, kita apply to sell. Kalau tadi apply to purchase, ini apply to sell, kita klik, kemudian kita ganti ID-nya, NK-1, kita sesuaikan tanggal transaksinya, yaitu di bulan 12 tanggal 18. Kemudian kita kaitkan dengan transaksi faktur F124. Ini F124 senilai 39 juta, maka kita klik di bagian amount applied di baris kedua. 39.960.000, kemudian kita tekan enter. Maka finance chart-nya 0 dan out of balance 0, kita klik record. Maka tadi transaksi sudah hilang dan sudah dihubungkan dengan retur penjualannya. Kita close. Kita melangkah ke transaksi nomor 13, yaitu bukti penerimaan kas. Sahabat sekalian, jika ada bukti penerimaan kas yang berkaitan dengan piutang, maka cara penginputannya adalah tetap di modul sales. Kemudian kita klik bagian receive payment atau penerimaan pembayaran. Kita klik receive payment. Kemudian kita pilih customer-nya. Customer atas nama Toko Aisyah. Toko Aisyah, kita klik use customer. Kita isi ID dengan nomor bukti, yaitu BKM 121. BKM 121. Transaksi tanggal 15 Desember. Transaksi tanggal 15 Desember 2000.
22. Kemudian selanjutnya kita isi di bagian amount received atau jumlah penerimaan. Sesuai di soal yaitu 285 juta. Kita tekan enter. Nah, sahabat sekalian, karena di soal tidak disebutkan ini pelunasan untuk faktur yang mana, maka sebaiknya kita lunasi adalah menerima piutang-piutang yang telah lama. Jadi nilai 285 juta. Kemudian di bagian amount applied ini langsung saja kita klik untuk menghabiskan piutang senilai 149 juta lebih. Kita klik, maka muncul angka 149. Setelah itu kita tekan enter, maka masih ada tersisa 135 juta. Maka ini kita klik lagi di baris kedua, muncul angka 135 juta, kemudian tekan enter. Jika finance charge-nya telah bernilai 0 dan out of balance-nya juga bernilai 0, maka kita boleh klik record. Namun sebelum klik record, jangan lupa cek jurnal, tekan Ctrl R dulu. Cash in bank debit 285 juta dan account receivable juga bernilai sama 285 juta. Namun ini terpisah karena ada dua faktur yang kita terima dalam hal transaksi ini. Klik OK, kemudian klik record. Selanjutnya, bukti penerimaan dokumen 14 untuk dari toko Miftah. Kita pilih customer, toko Miftah. Kita isi ID-nya BKM 122. Tanggal transaksi yaitu tanggal 17. Kemudian kita isi amount receive, jumlah penerimaan sebanyak 525 juta. Tekan enter. Nah, ini juga tidak ada keterangan faktur yang mana, maka kita habiskan untuk piutang pertama senilai 133 juta. Tekan enter, kemudian sisanya kita bayarkan untuk piutang yang kedua. Kita klik saja, muncul lebihnya sesuai dengan off balance ini. Kemudian tekan enter, maka finance charge dan out of balance bernilai 0. Tekan R, Ctrl R untuk cek jurnal. Jika sudah benar, klik OK. Kemudian kita klik record. Demikian untuk dokumen 14. Selanjutnya kita ke dokumen 15, yaitu pelunasan dari toko Rani. Kita pilih customer, toko Rani, use customer. ID-nya adalah BKM 123, transaksi tanggal 20. Kemudian amount receive kita isi senilai 285 juta. Tekan enter. Lagi-lagi transaksi ini tidak disebutkan untuk pelunasan faktur nomor berapa, maka kita habiskan dulu piutang yang paling awal senilai 116 juta. Kita tekan enter, masih tersisa 168 juta lebih. Kita klik lagi di amount applied baris kedua, kemudian tekan enter, maka finance charge dan out of balance bernilai 0. Tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika telah benar, klik OK, dan yang terakhir klik record. Dokumen transaksi untuk toko Rani yaitu di dokumen transaksi 15 telah selesai. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 16 yaitu pelunasan dari toko Pelita. Kita klik toko Pelita. ID BKM 124, garis datar 4. Transaksi juga tanggal 20 Desember. Penerimaan sejumlah 262.740.000 rupiah. Tekan enter. Nah, sahabat sekalian perhatikan, khusus untuk penerimaan piutang di toko Pelita disebutkan di keterangan adalah untuk pelunasan piutang dengan nomor faktur F124 tertanggal 17. Maka kita menggunakan jumlah amount applied
receive ini di amount applied digunakan di faktur F124. Maka kita klik di bagian atau di baris kedua untuk amount applied-nya senilai 262.740. Kemudian tekan enter, maka out of balance bernilai 0. Tekan Ctrl R untuk cek jurnal, klik OK, dan klik record. Demikian untuk dokumen transaksi nomor 16. Selanjutnya, kita ke dokumen transaksi nomor 17, yaitu bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas. Kita klik cancel. Karena ini tidak ada kaitannya dengan pelunasan utang kepada supplier, maka kita gunakan modul banking, kemudian spend money. Kita isi nomor buktinya, yaitu BKK 122, transaksi tanggal 21 Desember, amount yaitu Rp8.850.000. Keterangan atau memo adalah pembayaran utang gaji, dan upah bulan November 2022. Nah, karena ini lagi-lagi pelunasan beban gaji upah di bulan November, maka akun yang kita akan debit adalah expense payable. Kita cari di nomor 2, kelompok akun utang atau kewajiban. Ini ada expense payable, kita klik, kemudian use account, sejumlah 8.850.000. Tekan enter, kita Ctrl R dulu untuk cek jurnal. Jika telah benar, kita klik OK, dan yang terakhir kita klik record. Maka transaksi untuk dokumen 17 telah selesai. Langkah selanjutnya, bukti pengeluaran kas untuk pelunasan utang bank. Maka kita tidak perlu keluar dari modul ini. Langsung saja kita mengisi nomor buktinya BKK 12.3 dengan nomor tanggal transaksi yaitu tanggal 22 dengan nilai pembayaran Rp246 juta. Adapun kolom keterangan yaitu pembayaran pokok utang bank dan bunga. Yang pertama kita debit adalah angsuran utang bank, yaitu Bank BRI Loan. Kita gunakan Bank BRI Loan, klik use account, senilai Rp225 juta untuk pelunasan utang banknya. Sementara untuk bunganya kita input di dalam akun interest expense. Kita klik interest expense, use account, senilai Rp21 juta. Kita tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Jika telah benar, maka kita klik OK, kemudian klik record. Demikian transaksi nomor 18. Selanjutnya, transaksi 19. Bukti pengeluaran kas untuk pelunasan utang. Kita cancel. Kita ke modul purchase. Kemudian kita klik pay bills untuk pelunasan utang. Kita pilih supplier. Supplier pertama di transaksi nomor 19 yaitu PT MAF. Kita klik PT MAF, kemudian use supplier. Kita isi nomor buktinya, yaitu BKK 12.4. Tanggal transaksi, yaitu tanggal 24 Desember 2022, dengan jumlah pembayaran sebesar Rp300 juta. Karena ini tidak ditujukan
atau disebutkan nomor faktur, maka kita lunasi utang yang paling pertama senilai Rp133.200.000 dan lebihnya kita gunakan melunasi faktur yang kedua. Kita klik sisanya 166.800.000, kita tekan enter, maka out of balance 0. Sebelum record tekan dulu Ctrl R untuk cek jurnal. Jika telah benar kita klik OK dan yang terakhir klik record. Dan dokumen transaksi terakhir yaitu 20 atas nama supplier PT Mega, kita isi PT Mega, use supplier, nomor buktinya BKK 12.5, tanggal transaksi yaitu tanggal 26, sejumlah 351 juta. Karena tidak disebutkan nomor faktur, kita gunakan untuk pelunasan utang yang paling awal, dan sisanya tekan enter, kemudian sisanya kita gunakan untuk pelunasan piutang utang yang terbaru 201 juta. Oke, tekan enter. Out of balance telah bernilai 0. Tekan Ctrl R untuk cek jurnal. Setelah benar klik OK dan terakhir klik record. Demikian, kemudian kita klik cancel. Demikian transaksi yang telah kita input sebanyak 20 dokumen transaksi untuk penginputan transaksi umumnya. Langkah terakhir kita akan melakukan penginputan untuk jurnal penyesuaian. Setelah itu kita akan melakukan cetak laporan keuangan. Baik sahabat sekalian, kita akan lanjut untuk input jurnal penyesuaian sebagai tahap akhir dari soal UD Anangsia ini. Langkah untuk input jurnal penyesuaian, kita ke modul account, kemudian kita akan input di record journal entry. Untuk yang pertama, di bukti dokumen transaksi nomor 21, untuk general jurnalnya, buktinya kita isi BM12-1. Transaksi ini tentu terjadi di tanggal 31 Desember 2022. Adapun untuk memo kita kosongkan saja. Nah, untuk dokumen transaksi nomor 21, situ ada 4 yang akan kita lakukan penyesuaian. Yang pertama persediaan akhir, yang kedua beban sewa toko, yang ketiga beban asuransi, dan yang keempat adalah taksiran kerugian piutang. Nah, untuk persediaan akhir, berdasarkan soal yang tersisa dinilai 7.437.500. Nah, untuk mengetahui berapa yang telah kita gunakan, sahabat bisa kemudian klik menu command center yang ada di atas, kemudian klik account dan klik account list. Kita ke kelompok aset dan melihat nilai awal store supplies yang ada di neraca saldo, yaitu Rp15.450.000. Sementara di penyesuaian tersisa yaitu 7.437.500. Maka yang telah kita gunakan itu sebanyak 8.012.500. Nah, inilah yang akan kita sesuaikan. Kita close, kemudian kita pilih akun, beban pemakaian perlengkapan, yaitu store supplies expense. Kita klik use account, senilai Rp8.012.500 pada posisi debit, dan yang kredit adalah store supplies. Use account senilai
12.500 rupiah untuk penyesuaian yang pertama. Penyesuaian yang kedua yaitu beban sewa toko Desember 1.500.000. Maka kita debit beban sewa yaitu rent expense use account senilai 1.500.000 rupiah. Kemudian yang kredit adalah prepaid rent karena prepaid rent memiliki saldo 1.500.000. Kemudian penyesuaian yang ketiga, beban asuransi Desember 1.875.000. Maka yang debit adalah beban asuransi insurance expense use account 1.875.000 rupiah. Kemudian yang kredit adalah prepaid insurance karena juga memiliki saldo senilai 1.875.000 rupiah. Dan yang terakhir, taksiran kerugian piutang 2,5%. Nah, kalau kita melakukan penjurnalan beban kerugian piutang, maka yang kita debit itu adalah bad debt expense atau beban kerugian piutang. Kemudian use account. Adapun nilainya ini yang akan kita hitung yaitu 2,5% dari nilai piutang. Cara lihat nilainya, kita klik command center, kemudian account, klik account list, kemudian kita lihat di account receivable senilai 369 juta. Ini kemudian kita kalikan dengan 2,5%. Hasilnya adalah 9.225.000 rupiah. Kita close. Kita input saldo atau nilai yang telah kita hitung tadi 9.225.000 rupiah. Kemudian yang kredit adalah allowance for doubtful debt. Kita klik use account, kemudian kita isi di kredit allowance for doubtful debt. Maka untuk penyesuaian di nomor transaksi 21 telah selesai. Kemudian kita klik record. Selanjutnya kita ke dokumen transaksi nomor 22. Nomor bukti BM12-2. Untuk memo kita kosongkan saja. Yang pertama di sini penyusutan peralatan. Untuk penyusutan peralatan, maka kita debit adalah beban penyusutan atau depreciation expenses. Kita klik use account. Nilainya sesuai dengan soal yaitu 1.050.000 rupiah. Kemudian yang kredit adalah akumulasi penyusutan atau equipment accumulation depreciation senilai 1.050.000 rupiah. Dan yang kedua yaitu gaji bulan Desember yang akan dibayar pada bulan Januari. Maka yang debit adalah beban gaji yaitu wages and salaries, beban gaji dan upah. Kita isi wages and salaries use account senilai 5.325.000 rupiah. Kemudian yang kredit adalah expense payable atau utang beban. Kita klik use account dan kita klik di bagian kredit. Akan muncul nilai sejumlah yang sama di bagian debit 5.325.000 rupiah. Maka dokumen transaksi untuk 22 telah selesai. Kita klik record. Dan dokumen transaksi 23 untuk penyesuaian yang terakhir. Di sini juga ada dua. Yang pertama adalah kita menutup PPN income dan PPN outcome ke dalam PPN payable. Nomor bukti transaksi yaitu BM
12.3. Kita kosongkan saja memonya. Yang pertama, kita akan cek nilai masing-masing dari akun ini. Kita klik comment center, account, dan account list. Kita ke kelompok liability. Yang pertama adalah PPN outcome dalam posisi kredit, maka PPN outcome ini akan kita debitkan senilai 122.415.000 rupiah. Kemudian untuk PPN income dalam posisi kredit, dalam posisi debit, akan kita kreditkan senilai 73.140.000 rupiah. Ini kemudian yang akan kita tutup ke dalam account payable. Kita close. Yang pertama, kita pilih PPN outcome dalam posisi debit senilai 122.415.000 rupiah. Kemudian yang kedua, PPN income dalam posisi kredit senilai 73.140.000 rupiah. Dan yang terakhir, kita lihat dalam posisi ini belum seimbang, lebih besar posisi debit daripada kredit, maka kekurangan terjadi di posisi kredit. Nah, posisi kredit inilah muncul akun PPN payable atau utang PPN yang masih harus kita bayar. Klik use account untuk PPN payable dan klik di bagian kredit untuk saldo yang tersisa sebesar 49.275.000 rupiah. Ini untuk penyesuaian PPN yang pertama. Penyesuaian pajak selanjutnya adalah penghitungan PPh badan dengan ketentuan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Maka kemudian kita akan menghitung dari nilai penjualan yang ada. Jadi caranya adalah kita cek dulu comment center, kemudian account list. Nah, kemudian kita ke bagian income, kita akan melihat nilai sales yang ada. Nah, sahabat perlu perhatikan, tadi sebelumnya ada transaksi retur penjualan yang senilai 36 juta. Sahabat perlu ketahui bahwa di Mayop itu untuk transaksi retur, akun sales returnya itu tidak terisi sejumlah 36 juta, tetapi langsung dikurangi ke nilai sales. Maka seharusnya peredaran bruto nilai sales itu adalah 1 miliar sekian-sekian ditambah dengan 36 juta. Itu yang harus kita hitung dulu. Jadi kita harus hitung nilai sales yang sebenarnya dengan menambahkan nilai retur penjualan sebesar 36 juta pada transaksi sebelumnya tadi. Kita akan totalkan dulu 1.882.500.000 rupiah ditambah dengan 36 juta menghasilkan 1.918.500.000 rupiah. Inilah yang kemudian kita kalikan dengan 0,5%. Maka memperoleh nilai 9.592.500 rupiah. Nah, kemudian kita close. Selanjutnya kita hitung atau jurnal dengan menggunakan akun income tax expense, beban pajak penghasilan. Kita input senilai 9.592.500 rupiah. Kemudian yang kredit adalah income tax expense. Pada posisi kredit senilai 9.592.500 rupiah.
Maka penyesuaian untuk dokumen terakhir 23 telah selesai. Kita klik record. Kemudian kita klik cancel. Demikian untuk soal UD Anangsyah, mulai dari tahap awal hingga penginputan jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita akan cek berapa laba yang diperoleh oleh UD Anangsyah selama setahun atau di dalam tahun 2022 ini. Cara untuk mencetak laporan keuangan itu adalah di bagian report. Namun sebelumnya kita masuk dulu ke account list. Untuk melihat laba, kita bisa cek di bagian kelompok equity. Di bagian income summary. Di sini ada nilai 553.295.000 rupiah. Nah, inilah jumlah laba yang diperoleh. Namun dalam bentuk laporan kita akan coba buka. Kita klik close, kita buka report, kemudian index to report, kita buka laporan laba rugi. Ini ada profit and loss accrual. Kita klik ini, klik 2 kali. Nah, yang akan kita lihat yaitu data mulai dari tanggal 1 Januari. Maka kita ubah di sini 1 Januari, 1 bulan 1 2022 hingga 31 Desember 2022. Kemudian kita klik display. Maka inilah laporan keuangan untuk UD Anangsyah, khusus laporan laba rugi yang diperoleh mulai dari Januari hingga Desember. Kita scroll ke bawah untuk melihat total laba senilai Rp553.295.000. Demikian laba yang diperoleh dan tampilan untuk laporan laba rugi. Kita klik close. Kita akan buka laporan keuangan yang lain. Kita akan buka standar, neraca standar. Kita klik 2 kali. Kemudian kita as of 31 Desember 2022. Kemudian kita klik display. Ini adalah tampilan neraca tanggal 31 Desember. Kemudian kita close. Dan yang terakhir untuk kita lihat, kita akan coba lihat laporan arus kas. Kita ke banking. Kemudian di sini ada statement of cash flow, laporan arus kas. Kita klik 2 kali. Kemudian tanggalnya juga kita sesuaikan dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2022. Kemudian kita klik display. Maka inilah laporan arus kas dari UD Anangsyah. Setelah itu kita close. Boleh juga kita print dengan menyambungkan komputer atau laptop kita, PC kita di print, kemudian bisa kita cetak. Kita close, kemudian kita close. Demikian untuk pembahasan UD Anangsyah dari awal hingga proses cetak laporan keuangan. Sekian dan terima kasih atas perhatian sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.